Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Hapyo, di mana kita eh, berusaha mengembangkan diri supaya bisa presentasi pakai bahasa Jepang gitu ya. Terus seperti yang sudah pernah disampaikan, presentasi ini bisa dilihat dengan sudut pandang yang luas ya, nggak tidak jangan membatasi diri supaya kalian bisa punya ruang gerak yang lebih luas untuk berkreasi gitu ya, silakan. Terus sampai UTS kemarin ya, kita sudah coba ya presentasi, mungkin ada temannya yang bisa cuman bisa satu kali, ada juga yang bisa sampai dua kali ya. Untuk terus ada juga yang tidak bisa dapat kesempatan presentasi secara sinkron ya di Zoom, dan akhirnya harus terpaksa dalam bentuk video. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terus sampai UTS itu temanya bebas ya, tapi sekarang juga bebas sih sebenarnya. Jadi hanya saja untuk setelah UTS itu saya memberikan tantangan ya kepada kalian berupa tantangannya itu mempresentasikan sebuah produk. Jadi kalian pura-puranya pakai kayak role playing game gitu ya, pura-puranya jadi marketing sebuah produk. Nah itu sebagai marketing kalian dituntut untuk mempresentasikan produk kalian di depan klien ya misalnya. Nah itu caranya bagaimana supaya bisa kejual barangnya gitu ya. Itu yang pertama. Tantangan yang kedua adalah menjadi marketingnya Unsada. Gimana caranya menjual Unsada ya, presentasi ke anak sekolah mungkin ya, SMA gitu ya. Mungkin kalian pernah dulu ya waktu SMA ada orang dari Unsada yang datang terus promosi. Nah itu gimana caranya supaya bisa anak SMA itu bisa tertarik masuk ke Unsada ya. Itu tantangannya ya. Tapi kalau syukur-syukur bisa menjawab tantangan itu ya. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa. Kalian bisa presentasi dengan tema yang kalian minati ya. Kenapa begitu? Kenapa bebas ya? Karena berharap kalau misalnya kalian melakukan presentasi mengenai sesuatu yang kita suka gitu ya, itu kan energinya beda ya. Kalau misalnya beda ketika kita disuruh presentasi sesuatu yang kita nggak sukai gitu ya, nggak minati. Itu berbeda ketika kita ngomongin tentang apa yang kita sukai, kita minati gitu ya, pasti beda energinya ya. Itu juga udah sering saya lihat sih, maksudnya kalau mahasiswa punya mempresentasikan kesukaannya ya, kayak kemarin tuh ada temen yang tentang Nintendo 3DS ya, itu dia tuh suka banget sama Nintendo 3DS. Itu terpancar gitu dari energinya tuh, kelihatan dari waktu dia presentasi. Terus kemarin juga ada yang presentasi tentang kereta ya, karena dia suka kereta. Itu juga terlihat dari energinya ya, semangat gitu. Jadi makanya saya tidak mengikat kalian dengan tema-tema tertentu. Tapi kalau misalnya bisa keluar dari zona keminatan kalian, terus bisa presentasi dengan baik, itu pencapaian yang lebih baik lagi sih ya. Jadi coba aja ya, coba challenge diri kalian sendiri supaya bisa melakukan presentasi di luar bidang yang kalian sukai gitu ya. Oke. Terus setelah UTS itu saya berharap ya. Jadi berharap ini tetap sebuah harapan ya, berharap bahwa mahasiswa mulai sekarang, mulai setelah UTS itu bisa melakukan presentasi dengan memikirkan beberapa hal berikut ya. Misalnya, loh, sekarang ada laki-lakinya Ariel, waifunya laki-laki juga. Furi haba hiroi desu ne. Furi haba hiroi desu ne. Oke. Ya. Apa tadi?
Oh iya, jadi memikirkan hal-hal berikut. Misalnya ya, untuk yang presentasi sekarang coba memikirkan, mulai berpikir ya, eh, membuat sebuah presentasi yang bahasanya itu bisa dijangkau oleh teman-temannya semua gitu kan. Kita semua ini penguasaan bahasa Jepangnya kan macam-macam ya, ada yang sudah bisa mengekspresikan berbagai macam hal dalam bahasa Jepang, ada juga yang masih terbatas. Jadi dalam kondisi tersebut gimana caranya supaya bisa melakukan presentasi dengan bahasa Jepang yang mudah dicerna gitu ya. Pakai bahasa Jepang, misalnya naskahnya susah nih, naskahnya misalnya pakai dari naskah yang lain nggak apa-apa, tapi susah nih kayaknya nih. Nah itu gimana caranya supaya teman-temannya bisa paham gitu. Itu mulai. Saya bukan minta besok minggu depan harus sudah bisa ya, enggak. Tapi mulailah berpikir ke sana. Kita sedikit-sedikit aja. Terus orang yang mahasiswa yang presentasi mulai berpikir, ini presentasi saya ngebosenin atau enggak ya gitu ya. Jadi silakan mulai berpikir ke sana. Kemarin tuh ada temennya yang bisa kasih semacam kuis-kuis gitu loh di tengah presentasi ya, ada bisa interaktif gitu ya. Jadi menggunakan media presentasinya itu sebagai media untuk berkomunikasi sama yang dengar sama yang nonton gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah harapan ya. Syukur-syukur bisa mulai berpikir ke sana. Tapi mulai berpikir kan boleh ya, silakan mulai pikirin. Walaupun saya udah mikir sensei tapi hasilnya begini, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah berpikir gitu ya, sudah mulai berpikir untuk sudah tahu saya harus percuma dong kalau presentasinya canggih tapi nggak dipahami sama teman-temannya gitu kan ya. Terus presentasinya canggih tapi nggak menarik perhatian gitu. Kalau presentasi kan intinya gimana caranya dengan materi kita tuh bisa menarik perhatian orang gitu ya. Kayak kemarin kalau sebelum UTS kan saya kadang kalau kuliah tuh pakai filter ya, pakai filter kelinci, pakai kacamata hitam gitu ya. Yaitu usaha saya dalam menarik perhatian ya. Tapi sekarang kan udah bosen ya kayak gitu, iya dia pakai kelinci lagi ya, pakai kacamata hitam lagi ya gitu. Iya sensei udah ngerti gitu. Ya. Jadi kita harus berpikir untuk gimana caranya menarik perhatian orang lain ya gitu. Terus itu untuk yang presentasi. Nah untuk yang mendengarkan atau menonton presentasi itu harus bisa mulai berpikir bahwa saya harus mengapresiasi ya, mengapresiasi presentasi teman saya udah susah payah nih bikinnya, masa cuma diemin doang gitu. Nah, itu mulailah berpikir ke sana. Mengapresiasinya bisa macam-macam. Pertama bisa kasih komentar baik secara lisan maupun tulisan di chat ya, boleh. Bertanya baik secara lisan maupun tulisan di chat ya, silakan ya. Komentarnya bisa macam-macam ya, bisa mengomentari. Kalau kalian juga sering dengerin saya komentar kan itu doang ya, itu aja ya, itu lagi visualisasi lah, apalah gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya apresiasi itu sudut pandangnya kan macam-macam. Siapa tahu saya bisa belajar dari kalian ya. Ternyata ada sudut pandang cara apresiasi yang lain gitu ya, kita bisa saling belajar ya. Terus apresiasinya bisa kayak komentar, terus bisa juga bertanya. Nah kalau misalnya kemarin saya udah bisa nanya tapi masih pakai bahasa Indonesia, nah kali ini coba ditingkatkan lagi, pertanyaannya nggak usah yang ribet-ribet, yang gampang aja, tapi tanya pakai bahasa Jepang gitu ya gitu. Jadi harus ada perubahan gitu ya, nggak bisa sama. Demikian juga dengan Google Classroom ya. Ini saya masih lihat ada mahasiswa yang belum submit ya sampai saat ini. Jadi mohon untuk mahasiswa yang belum submit apapun itu ya gimana ya, harus submit sesuatu, ada bentuknya gitu ya, biar saya tahu bahwa kalian punya perhatian ke mata kuliah ini gitu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa di GCR-nya kan
saya jadi bertanya kenapa dengan mahasiswa ini. Oh mungkin lagi kesulitan kali ya nemuin temanya gimana. Nah kesulitannya itu diwujudkan, nggak apa-apa. Jadi bukan kalau saya minta sesuatu di submit di GCR itu bukan berarti hanya minta success story-nya aja. Ini saya udah bikin naskah, saya udah bikin PPT, saya enggak. Saya minta kalian bisa cerita kalau misalnya lagi kesulitan, nggak apa-apa, bisa ditulis, bisa juga direkam gini kan, pakai HP sekarang bisa. Ngobrol aja, sensei saya lagi mikirin nih, sebenarnya mikirin tema, saya ada beberapa alternatif, misalnya tema A, tema B, tema C, tapi bingung sensei misalnya. Ngomong gitu aja terus disubmit rekamannya, udah beres kan, ada sesuatu. Kalau saya nggak enak lah kalau direkam, malu, suara saya keren banget soalnya, jadi tulis aja, itu juga bagus ya, nggak apa-apa, silakan dalam bentuk apa aja bebas, asal ada sesuatu ke situ gitu. Jadi saya bisa tahu ya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa di GCR-nya kan ya, jadi kelihatannya wah ini ngapain nih mahasiswa seminggu gitu kan ya. Jadi kuliah itu dalam Hapyo ini ya, itu memang sih kita belajar cara presentasi pakai bahasa Jepang ya, tapi bukan itu semuanya gitu ya. Saya juga melihat kalian gimana kerjanya di sini gitu kan, kita sama-sama belajar kerjanya di sini. Saya belajar kerja sebagai fasilitator, sebagai dosen ya, kalian belajar sebagai bekerja sebagai mahasiswa gitu kan. Sama aja kan, pada dasarnya kerja di kantor juga kan ada sesuatu yang harus dicapai di satu minggu itu gitu loh. Di sini ada nggak yang udah kerja aruba itu atau apa gitu kan, harus ada outputnya kan ya, harus ada yang kelihatan gitu, yang dihasilkan gitu. Jadi itu silakan dipikirkan, bentuknya apa saja boleh, saya terima apa adanya ya, seperti saya selalu konsisten ya sama omongan saya, berusaha ya, kadang tapi ya suka nggak konsisten juga. Kalau begitu nanti tolong diingatkan aja. Oke, jadi misalnya capek ngetik nih atau lagi nggak ada laptop, direkam aja. Saya hari ini saya mikirin tentang Hapyo, saya rencananya mau Hapyo ini tapi sedang kesulitan bikin naskahnya susah banget kayaknya, soalnya temanya emang yang susah-susah gitu, bingung deh pokoknya sensei. Nah udah gitu doang, nggak apa-apa ya. Jadi mohon untuk yang belum submit apapun ke GCR, submitlah ya, submitlah sebelum ya. Halo. Oke. Maafkan saya mau nanya, kalau marketing buat kayak para wisata gitu, boleh gak sensei? Boleh, silakan. Gimana caranya ngajak orang untuk datang gitu, jalan-jalan ke tempat itu gitu ya, silakan. Jangan membatasi diri ya, silakan berkreasi ya, bikin sesuatu yang out of the box gitu ya. Kan musim tuh yang gitu, out of the box ya. Jadi silakan bikinlah sesuatu yang bikin teman-teman kalian terhibur gitu ya, bikin saya ketawa gitu ya, silakan maksimalkan ya. Kalian bebas berkreasi di sini gitu. Oke. Ya, jadi silakan untuk yang belum submit lah ya. Terus kalau sudah submit bukan berarti oh ya udah alhamdulillah udah submit, bukan. Nanti minggu depannya coba ditingkatkan lagi. Kenapa? Gimana gitu loh. Kalau sekarang minggu ini baru naskahnya doang, minggu ini baru pemikiran aja, kerangka pemikiran. Nah, minggu depannya ya harus ada perubahan ya, jangan begitu terus ya, nggak berubah. Nanti saya tetap akan melihat soalnya. Ya. Saya rutin melihat GCR-nya. Ya, silakan. Mau nanya lagi. Boleh. Kalau misalkan Sufi upload tentang pariwisata, tiba-tiba pas mau malah presentasi yang bareng gitu sensei. Maksudnya kayak berubah pikiran gitu, boleh kan? Nggak sama yang Sufi submit. Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak pernah, ini saya nggak pernah masalahin yang kayak gitu. Itu pertama temanya kan bebas ya, jadi silakan mau berubah gitu juga nggak apa-apa. Terus ada pertanyaan dari Franz Tito Arya, dipanggilnya Sultan ya, dipanggilnya ya, sorry. Pertanyaannya, UAS Hapyo nanti sama kayak UTS tidak? Iya, bentuknya sama.
dalam bentuk video ya, itu udah pasti sih kayaknya susah kalau dapat susah kalau sinkron gitu ya, sulit, jadi akan dalam bentuk video. Nah kalau temanya ini saya belum kepikiran sih, saya sih nggak terlalu musingin ya, mau bebas juga boleh, mau ditentukan juga boleh, asal maksimal gitu loh. Gimana caranya kalian tuh bisa jadi nanti setelah presentasi kuliah HPO ini selesai, kalian tuh bisa mempresentasikan sesuatu tuh dengan lebih baik gitu. Itu yang visi yang saya lihat gitu ya. Jadi masalah tema itu ya itu nggak masalah sih, tapi yang penting itu kita bisa nggak nih maksimal gitu sih ya. Jadi bukan sekedar nentuin tema, atau ya itu mungkin juga kita bisa obrolin sih nanti, kalau mau ditentuin juga boleh, bebas juga nggak apa-apa. Yang penting di setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kita maksimal gitu ya. Jadi nggak usah mikir jauh ke depan, nanti bahasa Jepang saya gimana sih misalnya, enggak, sekarang aja yang sekarang kayak gimana gitu ya. Bahasa Jepangnya namanya juga baru belajar ya, salah dikit nggak apa-apa lah. Naskah juga bisa dimodifikasi, bisa dimanipulasi, bisa diutak-atik ya. Silakan bikin sesuatu yang ini bukan sekedar belajar bahasa Jepang, enggak ya. Itu HPO ini melibatkan banyak pengetahuan ya, melibatkan banyak skill. Jadi kalau misalnya kalian merasa sulit, ya itu wajar, karena skillnya yang dipakai itu banyak dari cara, kan ini online ya, ngobrolnya lewat depan komputer, tapi kan deg-degannya kerasa ya nggak sih gitu. Jadi tetap aja menguji mental kita, terus dibutuhkan juga skill buat berkomunikasi gitu ya. Pengalaman presentasi juga minim, jadi bikin kita tegang terus gitu. Jadi memang kalau merasa sulit ya memang karena memang pada dasarnya sulit gitu. Jadi nggak usah, kalau misalnya kalian merasa nggak bisa, nggak usah nyalahin diri sendiri, oh berarti gue kurang. Paling ya kalaupun ada itu kurang latihan. Kalaupun ada yang harus diperbaiki adalah jumlah frekuensi latihannya ya, itu aja yang perlu diperbaiki. Yang lain sih relatif ya bahasa Jepang itu, tapi latihan ya. Makanya kalau bikin naskah nggak usah lama-lama, bikin PPT gitu, yang penting jadi dulu, bikin timeline ya, yang penting waktu latihannya yang lama, nanti dari situ mungkin ada perbaikan lagi gitu ya. Oke, itu yang mau saya sampaikan hari ini ya. Jadi silakan hari ini ada 2 orang nggak apa-apa, nanti minggu depan silakan disiapkan siapa yang mau presentasi. Terus ya itu silakanlah pakailah ide-ide yang nggak biasa gitu, yang kemarin juga saya senang sih lihatnya pas waktu UTS itu ada mahasiswa yang dengan caranya gitu ya mempresentasikan sesuatu gitu, walaupun agak sedikit di luar jalur, tapi ya nggak apa-apa, saya senang lihatnya gitu ya. Oke, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Sebelum kita lanjut ke presentasi teman-temannya, ada yang mau ditanyain atau dikomentari dulu, silakan. Oke, tadi sebelum ini pelajarannya Ari Sensei ya kayaknya. Iya, saya. Pelajaran apa? Pelajaran itu ya, terjemahan ya. Oke, terjemahan apa? Terjemahan apa ya minggu ini? Itu ya, modalitas ya. Oke, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar ya, kita lanjutkan dengan presentasi temennya hari ini. Ada dari Fazri, mana Fazri? Ada? Oh ada, oke, sip Fazri. Dengan tema waifu, waduh, tema yang saya tunggu-tunggu ya. Pengen tahu, soalnya saya nggak paham itu konsep waifu itu apa. Ya, terus dari oke, terus ada Nanda Amin juga ya. Halo Nanda Amin, apakah Anda di sana?
相変わらず元気ですね。OK。もう元気ですよ。元気すぎて私困ってます。なぜですか？冗談です、冗談。はい。OK。では、発表に、学生の発表に移りたいと思います。学生の皆さん、準備はいかがですか？バッチリですか？ Oke. Siap ya Fajri sama Nanda? Oke, Fajri mau Oke. Ya, silakan dari Fajri dulu ya. Share screen-nya udah saya izinkan. Silakan bisa mulai kapan saja. Yes. Hai. 見えます。見えますか？見えはい、見えま。ますす。はい、もちろん。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちはです。こんにちは。皆さん、お元気ですか？元気ですとて。も元気です。もちろん元気です。いいね。今回は私、ワイフのテーマを発表します。皆さん、ワイフを知ってたよね？おい、男性たち。おらー！もちろんです。なんでからおらワイフがありますよね？もちろんありますよ。もちろんあります。もちろん。すごい。じゃあ皆さん、ワイフは日本の女性アニメファンの間で人気のある用語です。それとワイフは本物のではありませんでしたが、以上の愛された人物です。ワイフという単語は英語から取られています。ワイフという言葉は普通は日米の女性キャラクターに使用されます。これらのキャラクターは多くの場合、日本のアニメ、漫画、そしてビデオゲームです。実はオタクの好きな理由は可愛さ、そして生活だ。次はデレのタイプです。普通はオタクの好きな理由はすいません。デレの言葉は日本語の言葉にデレデレ取られています。デレのタイプはたくさんありまして、例えばコンデレとかヒグデレ、オデレ、マヤデレ、デレデレ、アンデレ、スンデレ、ダンデレ、クーデレ。スンデレとはスンとした的な態度とデレデレした声的な態度のずっとも性のこと。お姫様、それとお姫様ではお日様のような自然です。常に神の軽蔑します。そしてクレレはクルとゲレレレという言葉の組み合わせです。クレレはクールなキャラクターで目が鋭くスメレよりも冷たい性格です。近づくのは難しいですが、甘いオーラがあればそれは明らかです。そしてヤンデレとはキャラクターの形容の一つ。ヤンデレとデレの合成語であり、意味は精神的に病んだ状態、やりつつ他のキャラクターに愛情を表現する要素を指す。次は皆さん、私のカメラを見てください。はい、普通はファナティックすぎるオタクは商品興味をしたり、お気に入りのキャラクターでプロフィールピクチャーを変化したりします。これらは普通の基本にされてでもそれまでそれまでか普通のアイテムはラキクーラアクションキングルアクションがワイフの2つです。はい、それまでです。ちょっと待って皆さん。嫌だったキスちょっと待って皆さん、ごめんなさい。それまでです。私の言葉はそれないでください。ワイブのライブ。はい。ありがとうございました。次のスライド。はい。さん、ありがとう。Oke. Terima kasih. Waifu juga taksang imas nih.
Wangi-wangi itu apa sih maksudnya? Harum sensei. Oh. Gitu doang. Ya, terima kasih ya Fazri. Ya, silakan dari teman-temannya dulu komentar, pertanyaan. Cuma buat banggain kalau gue itu wibu. Hey, terima kasih. Iya. Oh, berarti Fazri waifunya ada berapa? Ada banyak. Ada banyak. Jadi boleh ya gitu ya. Minta izin dulu nggak sama waifu pertamanya? Fajri mau nanya dong. Silakan. Kan katanya Fajri punya banyak waifu nih. Biasanya satu anime dapat berapa waifu? Nah, biasanya setiap musim season ganti sih musiman. Musim. Oh, waifunya musiman. Karena di Musim. musiman cari yang kawan. Kirain menetap gitu satu udah ngumpulin banyak. Ada sih yang menetap, ada yang paling suka dari dulu. Kalau boleh tahu siapa nih? Asuna dari Sword Art Online. Oh, Udah dari zaman dulu nonton. itu anime lama ya. Waifu pertama. Oke, makasih Fajri. Hai, sama. Oke, sip, makasih. Silakan yang lain. Hai Fajri-san, semoga hari desu. Hai, dere no type wa takusan aru desu ne. Fajri-san wa sono dere no type wa dono type ga ichiban suki desu ka? Sebenarnya bahasa Indonesia ya. Sebenarnya. Hai. Sebenarnya ada dua tipe yang saya suka, yaitu Himedere sama Kudere. Alasannya juga nih, Kudere itu yang cool dia, yang bersiap. Mantap. Yandere wa dou desu ka? Kudere wa yabai desu. Kalau Himedere alasannya karena suka melihat Tuan Putri terus sama mungkin suka dipandang rendah. Oh, lebih bijaksana mungkin ya. Nah, mungkin. Tapi Tuan Putri biasanya lebih parah sifatnya. Kayak dia suka mandang, Himedere itu suka mandang rendah yang bawahnya. Tapi kalau udah berhasil ditaklukin, dia lebih imut dari apa. Ayo, betul banget. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Tadi saya nggak kedengeran yang kudere itu maksudnya apa ya? Kudere itu dari kata cool sama dere-dere. Oh. Oke, sip. Jadi kayak tipe pendiam gitu sensei. Jarang senyum sama sosialisasinya juga jarang. Oke. Kayaknya dapat image-nya. Sip, Fajri mau nanya dong. silakan. Itu kenapa alasan Fajri suka sama anime? Pertama itu karena Mungkin pertama ada kayak yang buat anime apa gitu lebih wow. dulu sih dari pertama nonton tahun 2012 untuk Sword Art Online kayak pertama kan tahunnya cuma Naruto doang, habis itu nonton iseng karena suka main game online, habis itu ketemu ada anime bertemakan tentang game, saya tonton. Habis itu karena lihat Asuna karakternya Kawaii, ternyata ada karakter Sukawa ini dan gak mirip sama Sakura Haruno yang di Naruto itu gak guna karakternya, jadi ada Asuna yang lebih guna gitu. Dan maksudnya saya suka, habis itu saya ikutin terus sampai sekarang saya itu baru. Kan biasanya orang-orang yang pecinta banget anime apa sih dipanggilnya wibu apa sih? Fajri suka malu gak? Apa pede-pede aja? Suka malu gak?
Ngapain? Pas malu ngapain? Lagi ngapain malu ya? dipanggil-panggil kayak apa sih, cinta anime apa sih namanya, ibu apa sih ada lagi Cinta anime. otaku ya kayak gitu. Ya, agak malu sih, biasa aja karena emang kenyataan. Terima aja kenyataan sih. Kamu tidak menerima kenyataan. Beda ya, mantap. Gede aja. Gitu aja sih, thank you Fajr. Ya, sip. Iya, kalau laki-laki kan ada waifunya, kalau perempuan gimana? Husbu sensei. Husbu, oh, naruhodo. Husbu. Oke, sip. Sambil nunggu komentar sama pertanyaan dari temennya tadi, sedikit komentar ke presentasinya Fajri ya. Sangat bersemangat, bagus banget. Terus visualisasinya juga mantep, suaranya juga karena bersemangat ya, suaranya jadi berenergi, jadi apa namanya, enak gitu kalau dengerin orang yang presentasi yang bersemangat gitu ya. Sama mungkin kalau kalian kalau kuliah gitu ya, sama kali ya kalau dengerin dosen yang suaranya apa gitu ya, sama beda sama yang ya hari ini kita akan belajar kan beda ya. Nah itu kelihatan banget tadi Fajri, energinya bagus ya, terima kasih banyak. Terus nah loh, Fajri juga punya husbu nggak katanya? Gak punya lah. Lari. Ariel nih kayaknya punya nih. Oke, sip, makasih. Silakan dari yang lain, ada lagi? Mau nanya, Silakan. Hai Nabil. Fajri Hai bisa Nabil. sebutin waifunya Fajri yang top 5 tidak? Apakah ada top 5 Bisa. waifunya Fajri? Top 5, top 100. Gak boleh top 100. Top 100 kelamaan, takutnya keluar dalam minggu depan. Top 5 dimulai dari Dari 5 aja ke atas. ya, yang pertama ada Kiku Chifuka, yang kedua ada Kongo, yang ketiga ada Asuna, yang keempat ada Elis, yang kelima ada, sebenarnya ini dari game si Shaolin namanya. Hai Nabil. Oke. Oke. Arigato. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Fajri San mau nanya dong. Hai Nabil. Aril Nani. Ini soal waifu juga tapi di luar anime. Tadi kan di slide terakhir itu ada live tuh. Yang ini siapa aja? Aduh, saya nggak terlalu tahu melolek ya. Saya tidak sedalam Anda perjuangannya ke dalam itu. Waduh. Saya cuma kadang suka nonton Gaul Gura, Amelia Watson atau enggak sama Kanata. Oh iya, Kanata ya. Makasih. Mau nanya, Fajri. Iya, Warhan. Itu di antara itu mereka yang dari Hololive itu yang favorit apa? Siapa? Favorit Kanata dong, karena Tenshi sama. Arigato mas. Hai, Warhan. Noel Sri, ikutin Noel Sri. Suka Anda itu ya. Karena berotot. Oh jelas. Kok berotot sih? Tanya dong Jiri. Ya, Arike. もし好きなワイフが本当に世界に現れるなら何をする？結婚をしたい。 Kanojo wa? Gimana Kanojo wa dosuru ya? Woi. Aduh. istri 6. Maji kayo. Hai, Maji Deus. この人はチキショみたいねなんだってる。そうね。 Fajri-kun. Thank you, Fajri. Hai.
Ya, silakan, ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Waifu pertamanya siapa, Fajri? Asuna sensei. Siapa? Asuna. Asuna. Oh, dari anime gitu ya? Iya, dari anime Sword Art Online. Asuna dari anime apa? Sword Art Online sensei. Oh, ntar saya cek ah. Berarti misalnya, kawaii. Terus saya mau jadiin itu waifu saya, boleh gitu ya? Tidak boleh sensei. Nggak boleh ya? Saya. Karena saya tahu Fajri waifunya itu gitu, jadi nggak boleh, itu kodenya gitu ya. Nah, biasanya kalau sesama teman sih klaim-klaiman gitu sensei. Nanti itu waifu saya, ini waifu gua gitu. Oke. Tapi kalau nggak kenal boleh ya? Hai, Oke, sip. bebas sensei. Sip. Buka buat gua aja jadi. Ayo nih, berantem dari lapangan langsung nih. Ayo, nih, ayo, udah siap nih. Gitu. Ayo, gue jadi jurinya. Oke. Sip, makasih. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, oke ya. Jadi apa namanya? Sambil nunggu komentar temennya, saya selalu menikmati ya momen-momen bersama kalian. Jadi di sini saya sudah menyiapkan instrumen untuk menikmati kuliah ini berupa kopi yang udah habis sebentar lagi. Ya, kalian juga boleh ya menyiapkan instrumen untuk menikmati waktu-waktu kita bersama. Kimoshiwaru. Oke, baik. Kayaknya udah nggak ada lagi komentar dan pertanyaan untuk Fajri ya. Makasih banyak Fajri ya. Nanti silakan kapan-kapan ya bisa menantang diri Fajri untuk presentasi di luar ya keminatannya ya. Oke, makasih Fajri. Oke, baik. Ini azan asar dulu ya, kita break dulu sebentar, nanti gabung lagi. Terus ini juga zoomnya udah mau habis, jadi sekalian saya cut dulu ya. Nanti silakan 5 menit lagi kita ketemu lagi di jam 15 berapa tuh? 5 menit lagi dah pokoknya. Sekarang 15.12, jadi 16, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ya. Bye bye. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih tadi dari Fajri sudah presentasi tentang waifu ya. Ternyata ada konsep apa tadi? Hasubu ya? Hasubu ya. Oke, ternyata ada juga ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan presentasinya dari Nanda Amin. Silakan Nanda Amin, sudah siap? Hai, junbi saremashita sensei. Oke, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu sensei. Oh, Hai, mau miemasu ka? hai. Iya mas, Hai, kiro. Ya. Ima koko ni hajimarimasu. Oh, こんにちは皆さん。私はウィリー・タイバーと申します。今から本当に人類の物語を教えています。これはとても古い物語です。約2000年前、この世界には素晴らしい力が、素晴らしい存在、巨人が現れました。あれその時はどれほど人間の命は巨人に奪われたことでしょうか。そして皆様、9つの巨人はご存知ですか。それは巨人の力を持つ人間。これからそれぞれの9つの巨人の名前、姿、体、今から説明します。
最初は潜水の巨人。この巨人は名前として戦争のために使います。今の持つ人間は私の妹レディララ・タイバーです。この巨人は他の巨人より強いマーレ政府の誇りだ。天井のために生まれました。そして今2つ目の巨人へ行きます。2つ目の巨人はメガダの巨人。今の持つ人間はアニー・レオンハートと言います。この巨人は潜水に比べて戦闘能力はもっと低い。でも使い方次第、そして使う人次第にはこの巨人はとっても危ない武器になることが可能です。この巨人は一つのマレー政府のトランプカード役目があります。3度目の巨人は超大型の巨人。この巨人は破壊神と呼ばれました。高さは約60メートル。素晴らしい破壊力を持つ巨人だ。昔の持つ人間はベルトート・ホーバーと申します。でもベルトのホーバーはアルメナーレットに殺された後、今の持つ人間はアルメナーレットバラレイトの戦士です。次の巨人はアギートの巨人。この巨人の高さはただの3メートル。でもたとえただの3メートルけど、この巨人は速い、とっても速い。そして素晴らしい本命を持つ巨人だ。戦場に向いてないが、でも使う人次第では素晴らしい巨人の力になることが可能です。そして今の持つ人間はポルコー・ガリアとします。ガリア兄弟からです。一つのマリーの政府の戦士です。5つ目の巨人はシャニキの巨人です。この巨人の能力は戦場には向いてない、とても向いてないが、でもこの巨人は絶対に戦場の中に必要な巨人だ。その巨人は運ぶ者としてになります。特にギドや爆弾と持つ者巨人だ。今の持つ人間はピーク・フィンジャー、マレー政府の一つの戦士。6つの巨人、それは獣の巨人だ。獣の巨人は強い、手も長い。名前としてこの巨人は獣みたいです。昔の獣巨人は羊ですが、今の獣巨人はオーサル姿で見たいと思います。今の持つ人間はゼーク・ジェイガー。この巨人は戦場のために生まれます。そして7つ目の巨人。7つ目の巨人は鎧の巨人です。この巨人は名前として全体が鎧です。素晴らしい破壊力を持つ巨人だ。以前845年にオールマリを突破された巨人のはこの巨人です。そして獣とアギとシャリキと一緒に中東連邦の戦争にはスーパー要塞を突破された巨人では同じこの巨人です。この巨人はまるで盾と槍を持つ巨人だ。今の持つ人間はメガブランと申します。8つ目の巨人、それは始祖の巨人だ。この巨人は一番強い。この巨人は使う人はただの弓の本物地を持つ人だけだ。それともパラディートの王族だけだ。この巨人は一番マレー政府を狙われた巨人だ。この巨人の力は他の巨人にコントロールされたことができる。今の持つ人間はエレン・ジェイガーと申します。そして最後の巨人、9つの巨人。この巨人は一番自由な巨人だ。この巨人はどこにもいかなる時代にも自由を求める。自由のために戦う。だからこの巨人を持つできる人はあれ自由を一番求める人だけだ。そして今私は見りたいことして、昔はアーレンとパラディの仲間の夢は平和思想を作ったんだ。でも今その平和思想を淘汰され、そして思想の巨人はパラディとミスあるものに奪われました。その名はエレン・ジェイガー。だから今皆さんに協力したいと思います。いや本当に協力したい欲しい。だから今私の言いたいことはちゃんと聞いてください。今ここに宣言します。パラディの適正幕へ宣戦布告を
はい、これで終わりました。私はウィリータイプとして必要します。ありがとうございました、先生。 Keren banget. もし皆さんが質問があったらどうぞ聞いてください。 Ya, terima kasih Nanda Amin. Waduh, ini berapi-api banget ya. Iya bener kayak teater ya. Keren. Kayaknya emang Nanda ini ya. Soyu butai ni muiteruんじゃないかなと思います。ありがとうございます。 Backsoundnya diulangi lagi please katanya. Keren ya, baik. Silakan dari teman-temannya dulu. Tuh udah banyak yang komentar ya. Nanda keren banget. Mama kamu pasti bangga. Iya, terima kasih Nanda keren banget kayak teater. ありがとうございます。 Ya. Silakan teman-temannya yang mau berkomentar atau bertanya ya. Ini saya nggak paham sama, saya nggak pernah lihat animenya, nggak pernah baca komiknya ya tentang Shingeki no Kyojin itu. Ternyata maksudnya bisa digunakan itu gimana sih? Saya nggak paham. 一つの人間はそれはシフターと呼ばれました、先生。 Oh そ jadi のシフターと呼ばれた人間は強靭の力を使うことができます。 oh jadi bisa. でも、 Oke. はい、強靭に変われる。 Naruhodo. 9つの人間だけ。でも、その力のためには必要なことがあります。その人間の人生はあと13年だけです。もしその力をもらった時あとは。 Oke. Hai. ちょっとこの後調べます。ちょっと見てみたいなと思います。はい。じゃあ、 Musuhnya siapa マ ya? レセフとして。 Musuhnya apa itu? Kyojin juga 敵 ya? のはこのアニメの敵のはなんか複雑な敵とあります。複雑。います。複雑。最初は主役で、そして最後には敵になります。そのもし先生に教えたらそれはネタバレになるから。なるほど、わかりました。はい。自分で見ます。はい。ありがとうございます。 Lihat sensei, keren banget. Keren banget 他 ya. の選手は質問がありますか。 Nanda mau nanya dong. どうぞ、サルマ選手。 Sensei. Udah ngikutin Shingeki no Kyojin dari kapan? それは私はウィリアタイプになる前。 Indonesia. あ、 Indonesia. dari SMP. Kelas 2 SMP. Level masuk anginnya beda, Pak. Itu langsung tertarik atau butuh waktu dulu? Langsung tertarik soalnya dari sebelumnya genre anime itu kan cuma rata-rata main aman kayak pacaran, kehidupan SMA kayak gitu. Terus waktu Shingeki no Kyojin muncul ini untuk pertama kali saya merasakan ketakutan ketika menonton anime tuh karena tekanan pressure dari titannya, takut dimakan, takut ini kayak gitu lah pokoknya. Jadi kayak benar-benar kayak perjuangan antara hidup dan mati untuk awalnya. Kayak itu yang bikin saya tertarik sama ini. Iya sih, ini tuh anime bikin sakit mental juga. Hai. Arigatou gozaimasu, Nanda. どういたしまして、サルマ選手。他の選手は質問がありますか。はい、サルマ選手。 Karena saya kan sebentar. Wah, tidak kelihatan. Willy, kan saya bintang shifter juga. そうか、あなたはマレーの政府の戦士か。喜べ。 Jadi titan yang paling disukai apa? Yang paling keren. 私も一番
番かっこいいな巨人はやっぱり進撃の巨人だね。その巨人はどこにもいかなる時代にも自由を求めるの巨人から、自由の手に一番手に入れたい巨人と思います。だからこの巨人はいつも一番自由な人を探しています。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。どういたしまして、バルタフ戦士。戦士として誇りを持つから。 Oke. Jadi ternyata 他の戦士は、 Shingeki no Kyojin itu nama Kyojinnya ya? はい、巨人の名前 Shingeki で no す。 Kyojin. Saya pikir Shingeki no Kyojin itu kayak apa ya? Kayak serangan raksasa gitu mas. Terhadap Titan. Oh gitu ya. Saya juga awalnya mikir kayak gitu, Sensei. ちょっと興味がありますから後で見ます。はい。次の選手は質問ありますか？それと Silakan. もありませんか？ Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Sebelum sambil nunggu ininya ya rekan komentar atau pertanyaan dari teman-temannya tadi itu energinya besar banget ya sampai saya tertekan dengan energinya dari Nanda gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus berarti itu di rumah teriak-teriak dong. はい、先生。だから Semoga 一人で nggak 部 ada 屋 yang に komplain いた ya. んです。 Sip, saya suka banget semangatnya ya. Terus isinya walaupun ya kalau sekarang itu ya mungkin masih yang paham isinya itu ya terbatas ya. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin nggak familiar mungkin ya, untuk nggak semua temennya mungkin bisa paham. Tapi dengan visualisasi itu saya pikir sih bisa ngerti sih dari situ ya. Makasih banyak Nanda. Energinya besar banget. Sip, terima kasih. Yang lain silakan. ありがとうございます、先生。 Iya, Nanda mau nanya lagi. どうしたのか、サルマ選手。 Itu kan Shingeki no Kyojin ini kan diproduksinya lama banget nih. Udah gitu jaraknya jauh-jauh bertahun-tahun. Itu gimana sih rasanya digantung sama autornya, sama Oh, gitu ya. produksinya? その時はなんか漫画をpengen baca mangganya. Tapi ketika pengen baca manga, kan pasti di manga itu nggak bakal ada yang namanya sound effect, nggak bakal ada yang namanya visualisasi yang bagus gitu. Walaupun ada manga yang bagus, tapi sedikit gitu. Dan menurut saya, jadi akhirnya saya nahan di situ, nggak baca manga. Mungkin dapat spoiler, tapi biarin lah ya spoiler gitu, saya tahan. Dan waktu seasonnya keluar, Wit Studio bisa memenuhi ekspektasi para penonton dengan visualisasi dan sound effect serta grafis yang memukau. Jadi terpuaskan ya. Terpuaskan. Terima kasih, Nan. どういたしまして、サルマ選手。 Ternyata digantung cukup lama nggak? Lama banget, Sensei. Menurut gitu. saya tuh bertahun-tahun. Tanyalah Ariel dan Nanda. Dari Oh, season betul. 1 ke season 2-nya lama banget Sensei emang. Oh gitu. 4 tahun. 4 tahun. Dari season 1 ke season 2. 4 tahun. Itu berarti yang bikinnya ini ya, ngobrolin tentang konsepnya kayak gimana kali ya, susah banget kali ya. Iya, Sensei. Sip. Wah, saya jadi baru tahu nih, banyak yang baru tahu saya. Makasih banyak hari ini. Oke, kebetulan di TV langganan yang di rumah saya itu ada itu Shingeki no Kyojin itu, saya nggak pernah pencet itu, tapi nanti mau lihat lah. Di Nontonnya jangan bareng anak kecil, Sensei. Jadi kan Oke. followersnya banyak. gitu ya. Oke, sip. Sama Pusing Sensei. Season Pusing ya? 3-nya politiknya kental banget. Oh, oke. Sip, Kyotsuke mas. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, oke, sepertinya tidak ada ya. Terima kasih banyak Nanda. Ya, silakan. Oh, bukan. Untuk pertanyaan Anda, Oh, silakan. どうぞ、ナビル選手。 dari semua dan shifter, Nabi Sensei. kira-kira Nanda pengen jadi dan shifting mana? Nah, もちろん、進撃の巨人です。 Shingeki no 一番自 Kyojin. 由を手に入れたものだからね。
私は昔の夢の子供からはい、皆ずさんっと南極へ行きたい。一番自由な人になりたいと思います。なるほど。フェリシアさんはありがとうございます。どういたしまして、ゲヘボイ戦士。 Nah, gimana dong? はい、アリ戦士。 Begitu saja ya. Salah, aku kan nggak tahu apa-apa tentang anime ini. Tapi aku cari beberapa info. Di sini tertulis pemilik Titan Shifter selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Maksudnya? Karena Titan Shifter itu mewarisi ingatan dari Titan Shifter sebelumnya. Pengguna baru. spoiler nan. Duh, spoiler nggak apa-apa. Tadi Sensei spoiler. Oh iya. Jadi seumpama gue pembawa Titan Shingeki no Kyojin. Terus Ari pengen jadi pengguna selanjutnya. Berarti Ari harus makan gue harus dimakan hidup-hidup sama lu. Terus nanti ingatan gue, semua ingatan hidup gue ada di otak lu juga terbawa. Sifatnya juga Tapi rohnya enggak? Rohnya enggak. Naruhodo. Thank you, Nanda. Do itashimashite, Ari Senshi. Very Taiba-san. Hai, Art of Senshi. Pertanyaan cepat. Ane Leonhard, Big Finger. Big Finger Tomoshiro. Jelas ya. Hai, Terima kasih. do itashimashite. Mo, 質問はありませんか？ありません。ありませんならここで終わります。ありがとうな。全マレー政府の戦士。ここで終わりました。私はウィリータイプとしてもうここで終わります。ありがとうございました。皆さん。お疲れさん。Ya, hai, terima kasih Nanda ya. Iya, energinya besar banget Nanda ya. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia beda energinya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Nanda dan Fazri hari ini ya. Terima kasih. HPO-nya bagus-bagus ya presentasinya. Apa namanya, kalau lihat HPO temennya itu ya pasti ada yang bisa kita kita ambil ya sebagai referensi, ada juga yang enggak ya, mungkin enggak cocok atau gimana gitu. Jadi silakan waktu lihat HPO temennya itu ya kalau ada yang sekiranya bisa diaplikasikan silakan aplikasikan. Kalau nggak mesti harus semuanya gitu ya ditiru atau diaplikasikan ya. Oke, terima kasih banyak hari ini. Terus ya jadi hari ini 2 orang saja ya. Nanti untuk yang sebenarnya waktu saya lihat GCR udah banyak ya PPT-nya yang disubmit, tapi mungkin masih ragu-ragu. Kenapa tuh nggak presentasi hari ini? Boleh dengar ceritanya? Baru kepikiran judulnya aja Sensei. Oh gitu. Skripnya belum ada. Oh. Belum ada skripnya. Oke. Makasih gini ya. Ada lagi yang mau cerita yang udah ngumpulin PPT tapi nggak presentasi hari ini, kenapa tuh? Saya materinya pengen nambah gitu Sensei. Jadi kayak kurang gitu materinya. Masih. Udah ada sih materinya, cuma saya pengen ngolah lagi. Oke. Banyak informasi. Sip. Terima kasih Salma ya. Ada lagi yang mau cerita? Silakan, 1 orang lagi mungkin. Oke, baik, kalau tidak ada ya terima kasih banyak. Ya, terus mau promosi sedikit tentang event yang akan diadakan oleh Hijansa. Mungkin ada yang tahu seminar JLPT ya. Kebetulan di seminar itu saya yang ngobrol. Jadi siapa tuh ya, kayaknya yang bisa ikut cuman yang di Unsada doang ya. Jadi kesempatan untuk bisa ngobrol sama saya tentang JLPT, kalau silakan ikut ya. Tapi syaratnya harus ikut itu ya, harus ikut TTBJ kalau nggak salah. TTBJ itu kayak
ujian kemampuan bahasa Jepang tapi gratis ya secara online. Jadi nanti kalau mau tahu lagi tentang TTBJ kalian bisa lihat YouTube-nya ini ya, jurusan. Di situ ada tutorialnya, silakan dicek-cek ya. Oke. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Jadi silakan berusaha lebih produktif lagi ya di akhir semester ini sebelum UAS ya, silakan. Mau presentasi berulang-ulang kali juga boleh, silakan ya. Saya akan menunggu presentasi kalian. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian? Komentar atau pertanyaan? Oke, baik, tidak ada ya. Oke, baik, terima kasih ya. Saya kalau selesai, biasanya sih kalau ini kuliahnya selesainya cepet ya. Jadi silakan waktu yang sisanya itu dimanfaatkan untuk ya sambil istirahat, sambil memikirkan presentasi untuk minggu depannya ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hapyo, keren banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Terima kasih banyak. Otsukaresama desu. Hai. Kiri mas. Kanan mas. Doras mas. Hai, bye bye.